dan keutamaan orang yang mencari ilmu. Wa qala Fathun al-Musili, wa qala dan berkata Fathun al-Musili, siapa Syekh Fathun al-Musili, isinya ucapan alaisal maridu idza muni'at ta'am, alaisa apakah tidak ada al-maridu siapa orang yang sakit, idza muni'a ialah jika dicegah siapa al-marid atau makan makanan, wasyaraba dan minuman, wadawa dan obat, yamutu ialah mati siapa al-marid. Qalu menjawab siapa mereka, na'am iya. Qala berkata siapa Syekh Fathun al-Musili, kadzalika ialah seperti itu. Al-marid al-qalbu adapun hati. Idza muni'a apabila dicegah anhu dari qalbu al-hikmatu apa hikmah, wal ilmu dan ilmu, salasata ayyamin dalam 3 beberapa hari, maka mati apa al-qalb. Walaqad sadaqa dan demi sungguh benar apa qaulu Fathun al-Musili. Jadi meneruskan keterangan tentang keutamaan tentang ilmu. Ada seorang ulama yang bernama Syekh Fathun al-Musili memberikan sebuah pertanyaan. Tidakkah orang yang sakit jika tidak diberi makanan, tidak diberi minuman, dan tidak diberi obat, tidakkah akan mati? Lalu santri-santrinya menjawab, iya pasti mati. Kalau ada orang sakit, kemudian disekap, tidak diberi makanan, minuman, dan tidak diobati penyakitnya, apakah tidak mati? Mereka jawab, iya mati. Lalu Syekh melanjutkan ungkapannya, begitu pula hati. Hati kalau dicegah dari kalam hikmah, kalau tidak diisi dengan ilmu selama 3 hari saja, maka pasti mati hati itu. Jadi hatinya orang 3 hari tidak pernah mendengarkan ilmu, tidak pernah mendengarkan kalam-kalam hikmah, kalam yang isinya mengandung tentang ketuhanan, mengandung tentang akhirat, maka hati itu akan mati juga 3 hari. Walaqad shadaqah, dan ini betul-betul benar pendapat Syekh Fathun al-Musili. Idh ghida'ul qalbi, kena adapun makanan hati, al-ilmu ialah ilmu, wal hikmatu dan kalam hikmah. Wabihima dan dengan keduanya, hayatu adapun kehidupannya, al-qalb. Kama anna ghida'al jismi, sebagaimana olehnya sesungguhnya makanan jasmani, at-ta'amu ialah makanan, wasyarabu dan minuman. Alasannya Syekh Fathun al-Musili, karena makanan hati itu adalah ilmu. Makanan hati itu adalah ilmu dan kalam hikmah. Ungkapan-ungkapan yang memperkenalkan orang itu kepada Allah pencipta alam. Memperkenalkan tentang kehidupan kelak yang abadi adalah alam akhirat. Itu kalam hikmah. Maka jika hati terisi dengan keduanya, maka akan hiduplah hati itu. Hanya dalam simbol pengajian salat tasbih, menyinari hati dengan ilmu. Jadi hati tanpa ilmu tidak akan bersinar. Hati tanpa kalam hikmah tidak akan hidup. Bagaikan jasmani jika tidak makan dan tidak minum, maka sama dengan itu, akan mati. Waman adapun barang siapa faqidah yang kosong, siapa man al ilma kepada ilmu,
Faqalbuhu, maka adapun hatinya man maridun, ialah sakit. Wa mautuhu, adapun kematiannya man lazimun, ialah yang tetap, yang pasti. Walaisa, dan tidak ada siapa man yash'uru, ialah mengetahui siapa man bi, dengan itu, maraduhu wa mautuhu. Lianna syawagilat dunya, karena sesungguhnya kesibukan duniawi, abtalat, ialah membatalkan apa syawagil, ihsasahu, kepada indranya man. Faida kasyafa, maka apabila tersingkap, apabila menyingkap anhu, dari itu man, al mautu, akan apa kematian, tilka syawagil, kepada itulah beberapa kesibukan, ahassa, maka merasa siapa man bi alamin azimin, dengan rasa sakit yang agung. Wa tahassara, dan menyesal siapa man tahassuran, dengan penyesalan la akhir lahu, yang tidak ada batas akhir, ialah mawjud lahu, bagi itu tahassur. Wa huwa, adapun itu qauluhu, makna qaulihi, ialah seiring dengan arti sabda Nabi alaihi salatu wassalam, an-nasu niyamun. Adapun manusia ialah pada tidur. Fa idza matu, maka jika mati siapa nas, intabahu, maka sadar, maka bangun siapa nas. Dari kata Syekh Fathun Al-Musili, hati itu jika kosong dari ilmu, maka hati itu akan terserang penyakit. Penyakit ego, sombong, gila hormat, gila pangkat, penyakit iri, dengki, dengang, dan sebagainya. Wa mautuhu lazimun, dan kematian pasti. Tidak hanya sakit hatinya, tapi akan mati hatinya. Walaysa yash'ur bihi, orang itu tidak merasa kalau hatinya mati. Jika ciri yang paling gampak, yang paling nyata, jika tiap hari mendengar kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia, hatinya tidak merasa ngejit, tak ngetes, itu berarti mati hatinya. Berarti mati. Ini kata Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, wa'lam annal mauta. Ketahuilah bahwa kematian musibatun azimah. Musibah yang sangat besar. Tapi ada musibah yang jauh lebih besar dari kematian. Wa a'dhamu minhu al-ghaflatu anhu. Jauh lebih besar dari musibah kematian keluarga adalah orang yang lupa akan kematian. Kenapa lupa mati? Karena hatinya sudah. Hatinya sakit. Nah, orang kalau sudah hatinya sakit, walaupun tiap hari 10 orang innalillah, tak ngejit, tak kerjet. Tapi kalau hatinya hidup, dia masih umur berapa? Lebih tua saya, sudah diambil oleh Allah. Sebentar lagi saya akan menyusul. Nah, ini kalau hatinya hidup. Sehingga orang itu kalau sudah lupa akan kematian, bahayanya sangat besar. Kata ulama, sohi sammir wala tazal dhakiral maut tifanisyanuhu fi dhalalim mubin. Sohi ayya sahibi, wahai sahabatku, sammir dhakiral maut, hendaklah selalu ingat kematian. Kita dianjurkan selalu ingat mati, ingat mati, ingat mati, ingat mati. Bahkan di antara kiat-kiat untuk agar sholatnya khusyuk, maka bayangkan dalam batin kita, saya setelah sholat mati. Saya setelah salam nanti mati. Maka akan khusyuk nanti. Tapi bagi orang yang lupa kematian, wanisyanuhu fi dhalalin mubin, maka melupakan kematian adalah kesasar yang nyata.
Kenapa? Karena tidak merasa dirinya akan mati sehingga tidak ada persiapan bekal-bekal kematian. Mun tak masa mati ya, ben seromben odi. Tak bejeng nyaman. Ramadan tak puasa nyaman. Salah tak puasa pong seropongan ya lorong. Salah tak bejeng apolong masjid. Jumatan pas aku ndalakon yang maranying tok patokan. Nah ini kalau orang lupa kematian. Kenapa orang yang hatinya itu sakit, hatinya itu mati? Gara-gara apa? Tidak ada ilmu dalam hatinya. Lianna syawagilad dunya abtalat isasahu. Sebab kesibukan-kesibukan duniawi itu membuat panca inderanya menjadi batal. Panca inderanya menjadi tidak berfungsi sudah. Akalnya tidak berfungsi, hatinya tidak berfungsi, rohaninya tidak berfungsi. Semuanya tidak berfungsi, telinganya tidak berfungsi. Kalau ada orang baca Quran, telinganya gatal. Tapi kalau mendengar nyanyian, telinganya sangat senang. Dan tidak berfungsi sudah. Gatal sudah. Faidah kasyafanul mautu tilka syawagil ahsa bi'alamin azim. Apabila kematian membuka dirinya akan kesibukan-kesibukan itu, maka akan merasa kepedihan yang sangat besar. Jadi kalau sudah merasa mati, ini saya sekian tahun tidak ingat mati, sehingga tidak sholat sekian tahun, tidak puasa Ramadan sekian tahun, dikasih rezeki yang murah oleh Allah, tidak pernah saya zakat. Watahassar watahassuan la akhirlah, akan menyesal selama-lamanya. Wahuwa makna qouli alaihi salatu wassalam. Ini pendapat seiring dengan sabda Nabi. An-nasu niyamun idza matu intabahu. Manusia itu ibarat orang tidur. Jadi manusia itu tidur itu. Jika sudah mati, sudah dimasukkan dalam keranda, dipikul ke kuburan, diiringi dengan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Maka akan sadar, engkau mati. Jadi selama hidup sekian tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, kena melupakan kematian, itu tidur itu. Kalau sudah dicabut rohnya, lepas dari badannya, baru sadar. Baru bangun dari tidurnya itu. Nah, nasib sudah. Terlambat. Kalau sudah dipikul, digiring ke arah kuburan, terlambat sudah itu. Nah, inilah pentingnya kita dianjurkan oleh Nabi kewajiban menuntut ilmunya Allah, mulai dari pangkuan ibu sampai ke liang lahat sampai mati. Jadi kalau ada orang Islam mempertanyakan tentang banyak orang gemar pengajian masih dipermasalahkan, wah itu perlu dipertanyakan keislamannya itu. Saya gak habis pikir saya. Kenapa ibu-ibu kok gemar pengajian? Anaknya makan apa nanti? Wah ini bahaya. Orang gak seneng pengajian itu bahaya. Padahal ini kalau hatinya gak seneng ilmu, gak terisi ilmu, mati. Kalau sudah hatinya mati, maka panca indera yang 5 tidak akan berfungsi. Jadi semuanya itu out. Tidak akan berfungsi. Wa ma fadilatu ta'allum, adapun keunggulan atau keutamaannya menuntut ilmu. Wa yadullu, maka menunjukkan alaiha atas fadilatu ta'allum qauluhu alaihi salatu wassalam. Apa sabda Nabi? Innal malaikata, rupanya innal malaikata, sesungguhnya para malaikat. Natadau ialah niscaya meletakkan siapa malaikat ajnihata kepada sayap-sayapnya malaikat li talibil ilmi, untuk orang yang menuntut ilmu. Ridon, kena ridho, bima dengan perkara yasna'u, yang berbuat siapa talibul ilmi kepada Nah sekarang menjelaskan tentang keutamaan
kelebihan, keunggulan orang yang senang mencari ilmu. Rasulullah mengatakan, seluruh malaikat-malaikat akan meletakkan sayapnya. Ada keterangan malaikat Jibril punya sayap 600 sayap. Satu sayap luasnya lebih luas daripada bumi yang luas. Satu sayap. Padahal malaikat Jibril punya 600 sayap. Nah, seluruh malaikat sayapnya kalembeng keluar, dihampar untuk agar diinjak oleh orang yang senang mencari ilmunya Allah. Kenapa? Karena malaikat ridho apa yang mereka perbuat. Jadi kalau ada orang gemar mencari ilmu, malaikat itu ridho. Malaikat itu senang. Makanya rela malaikat, walaupun makhluk yang mulia, makhluk yang suci, malaikat rela dihampar sayapnya agar diinjak-injak oleh orang-orang yang menuntut ilmu. Nah, ini sebuah penjelasan bahwa orang mencari ilmu itu adalah utama. Keutamanya luar biasa. Waqala alaihi salatu wassalam, dan bersabda siapa Nabi, la antar dua. Niscaya adapun olehnya pergi, berangkat siapa kamu, fatata'allama maka belajar siapa kamu baban kepada satu bab minal ilmi dari ilmu, khairun ialah lebih baik min antusalliya, ketimbang olehnya solat siapa kamu mi'ata rakatin kepada 100 rakaat. Jadi kalau kamu pagi-pagi berangkat mencari satu bab dari ilmu, bab toharo, belajar bab bersuci, satu bab, ini lebih baik daripada kamu sholat 100 rakaat. Bayangkan, sholat 100 rakaat itu cukup banyak. Cok beto beles rakaat sehari semalam kadang minyak serta apa aja. 17 rakaat. Zuhur 4, asar 4, 8, maghrib 3, 11. Isya 4, 15. Subuh 2, 17. Ini hanya mencari ilmu satu bab. Bab sholat misalkan. Atau bab wudhu. Ini masih lebih utama. Lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Apalagi yang dibaca tidak hanya satu bab. Beberapa bab itu. Jadi pagi setelah subuh ikut pengajian. Setelah duhur ikut pengajian. Setelah asar ikut pengajian. Kata Imam Ghazali, kalau ada orang waktu-waktunya digunakan untuk menuntut ilmu, barokah akan turun. Rezeki akan ikut di belakangnya itu. Urusan istri, anak, Allah yang menjamin itu. Bukan sebaliknya, mau diapakan anaknya itu. Kalau senang pengajian. Itu kontroversi namanya. Bertentangan dengan hadis Nabi. Waqala Abu Darda, dan berkata siapa sahabat Abu Darda. Man adapun barang siapa ro'a, yang melihat siapa man, atau yang berpendapat siapa man annal huduwa, kepada sungguhnya berangkat ilal ilmi, kepada mencari ilmu. Laisa ialah tidak ada. Apa itu al-hudu ilal ilmi bijihadin ialah jihad. Faqad naqasa maka sungguh berkurang siapa man fi ra'yi dalam pandangannya man, wa aqlihi dan akalnya man. Kata sahabat Abu Darda, siapa orang yang pergi mencari ilmu tidak termasuk jihad, berarti akalnya kurang. Kurang normal akalnya. Padahal orang mencari ilmu itu termasuk jihad fisabilillah. Jihad memerangi nafsu. Tidak mudah orang datang ke masjid sekarang ini. Itu perang. Dengan istrinya perang. Dengan anaknya perang. Dengan hobinya, kalau hobi nonton film, ditinggal ke masjid malam minggu untuk sholat tasbih. Perang itu. Tapi menang. Jadi jihad dengan berbagai jihad. Perang dengan nafsunya. Misalkan yang mau ke sholat tasbih,
pentas bemalolo oleh apa lah. Nah ini perang ini. Perang tapi tetap nyampe ke pengajian. Menang berarti jihad. Mau berangkat anaknya itu. Gelandoti, gendong itu. Mau kemana Pak? Mau kemana Pak? Pengajian. Ikut. Nah ini masuk ujian. Perang ini dengan anaknya. Keluar rumah, kancana. Lu mah pengajian. Ya pengajian melolole apa lah. Perang. Jadi perang dengan nafsunya, perang dengan keluarganya, perang dengan lingkungannya. Jihad. Siapa orang yang berpendapat bahwa ikut pengajian bukan termasuk bagian dari jihad, dia kurang waras akalnya. Sampai sejauh itu. Wa amma fadilatut ta'lim. Adapun keutamaannya mengajarkan ilmu. Kalau tadi keutamaan mencari ilmu, sekarang gurunya. Waya dulu maka menunjukkan alaihi atas fadilatut ta'lim. Qauluhu ta'ala apa firman Allah Ta'ala. Qauluhu ta'ala apa firman Allah Ta'ala. Wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna. Wa id akhadallahu dan karena membuat siapa Allah mitsaqal ladzina kepada perjanjian orang-orang banyak. Utu yang diberi siapa alladzina al-kitaba kepada kitab. Latubayyinunnahu agar menjelaskan siapa kamu sekalian. Kepada itu kitab. Linnasi terhadap manusia. Wala taktumunahu dan tidak menyimpan siapa kalian. Kepada itu kitab. Jadi orang-orang yang diberi ilmu. Lalu diajarkan kepada orang lain. Ini ada kontrak dengan Allah. Allah yang kontrak orang itu. Jadi Allah membuat perjanjian terhadap orang yang punya ilmu. Lalu dijelaskan kepada masyarakat. Dia dikontrak oleh Allah. Bukan masjid yang kontrak. Bukan lembaga yang kontrak. Tapi Allah yang kontrak. Kalau Allah yang kontrak, bayarannya Allah itu. Tidak terhitung itu. Kalau Allah yang bayar itu. Tidak terhitung. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda siapa Rasul. Lamma qara'ah ketika membaca siapa Rasul. Hadil ayata kepada inilah ayat. Ma'atallahu il-aliman ilman. Ma'ata tidak memberikan Allah siapa Allah. Tidak memberikan siapa Allah aliman kepada orang alim. Tidak memberikan ilman kepada ilmu. Illa wa akhada. Kecuali mengambil siapa Allah alaihi atas alim. Minal mitsaki berupa perjanjian. Ma kepada perkara akhada yang mengambil siapa Allah ala nabiyyina atas para nabi. Ayyubayyinuhu agar menjelaskan siapa mereka kepada itu ilmu. Wala yaktumuhu dan tidak menyimpan siapa mereka kepada ilmu. Jadi ketika Nabi Muhammad membaca ayat wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktubuna, maka Rasul bersabda, Allah tidak akan memberikan ilmu kepada orang alim kecuali di situ ada kontrak perjanjian. Sama halnya Allah telah mengadakan perjanjian kepada para nabi-nabinya Allah agar mereka menjelaskan ilmu itu kepada masyarakat, pada umatnya. Jadi statusnya ulama, statusnya orang alim itu di bawah tingkat para nabi. Sama-sama menyampaikan ilmu kepada umat, kepada masyarakat. Sama. Wa qala alaihi salatu wassalam dan bersabda siapa Nabi lama ba'atha ketika mengutus siapa Nabi Mu'adzan kepada sahabat Mu'ad ilal Yamani ke negeri Yaman. Isinya sabda Nabi la ayyahdiyallah. Niscaya adapun olehnya memberi hidayah. Allah siapa Allah bika sebab kamu rajulan wahidan kepada seorang laki-laki
Khairun ialah lebih baik laka bagimu minat dunia ketimbang dunia. Wama dan perkara fiha yang tetap di dalam dunia. Rasul ketika mengutus sahabat Mu'ad diangkat sebagai gubernur di Yaman. Gubernur di Yaman. Di sini sudah ada dialog antara sahabat Mu'ad dengan Rasulullah. Dialog. Mu'ad, kalau kamu mendapat sebuah masalah yang butuh jawaban masalah itu, kamu ambil dari mana? Dari Quran. Kalau kamu tidak menemukan di Quran, dari sabda engkau. Kalau tidak nemu di Quran dan sabda hadis saya, maka saya akan berpendapat sesuai dengan kemampuan saya. Rasulullah diam itu. Nah, di sini sudah ada isyarat agar ijtihad. Secara tekstual, misalkan di Quran, di hadis gak ada, ya ijtihad. Nah, di masa Rasul sudah dibuka pintu sahabat Mu'ad. Di zaman itu, antara Mekah dan Yaman cukup jauh. Zaman itu. Karena kendaraannya unta. Kalau sekarang, tidak usah pesawat. Mobil saja hanya berapa jam itu ke Yaman. Apalagi pesawat. Ketika Rasulullah mengutus sahabat Mu'ad ke Yaman, Rasul mengatakan, Mu'ad, jika Allah memberikan hidayah kepada satu orang saja sebab kamu memberi bimbingan, kamu memberi ilmu, kamu memberi petunjuk, sehingga dia mendapat hidayah dari Allah, maka lebih baik bagimu daripada dunia semua dengan isinya. Guru memberi petunjuk pada satu orang. Dia nakal. Dia enggak tahu apa-apa. Sehingga dengan petunjuk ini, sehingga tahu jalannya surga, jalannya akhirat, jalan ke Allah itu tahu. Maka si pemberi petunjuk lebih baik daripada mendapat dunia dan isi. Luar biasa. Fadilahnya seorang guru. Seorang menyampaikan ilmu. Ini fadilahnya orang menyampaikan ilmu. Faqala Umar radhiyallahu an, dan berkata siapa Sayyidina Umar radhiyallahu an, man haddatsa bi haditsin, man adapun barang siapa haddatsa yang menceritakan siapa man bi hadisin dengan sebuah hadis, fa umila, maka dilakukan apabi dengan hadis, falau maka ialah tetap bagi man mithlu ajri zalikal amal, adapun seperti ganjaran itulah amal. Siapa orang yang menyampaikan hadis Nabi, Nabi mengatakan, disampaikan ke masyarakat, wahai saudaraku, ini ada sebuah hadis Nabi menerangkan tentang fadilahnya salat tahajud, fadilahnya qiyamul lail, mendapat gelar maqaman mahmudah. Lalu terusik hatinya orang si pendengar itu. Sehingga yang sekian tahun tidak pernah sholat tahajud, wasilah lewat keterangan ini diamalkan. Satu orang mengamalkan tahajud sampai rutin, guru yang memberi pelajaran itu dapat pahala yang sama. Tapi bagi guru-guru jangan dipelintir. Nah, saya nyaman kok mendapat hadis boy, itu kan kok tak ngelakoni. Kenceran apa ada? Itu keliru. Keliru namanya. Mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan barokah. Jadi sekarang sudah malam tanggal 5. Tanggal 5 Syakban. 10 malam yang akan datang, kita akan memasuki malam yang istimewa. 10 malam yang akan datang yang disebut dengan malam nisfus Sya'ban. Malam separuh bulan Sya'ban. Sekarang sudah masuk pelipat gandaan amal, satu amal dilipat
700. Kalau bulan kemarin, kebaikan-kebaikan bulan Rajab, satu kebaikan nilainya sama dengan 70 kebaikan. Tapi bulan ini satu kebaikan, nilainya dilipat gandakan sampai 700 kebaikan. Ikut sholat tasbih satu kali, sama dengan sholat tasbih 700 kali. Sedekah satu piring ini, nasi, sama dengan sedekah 700, maka ini berapa piring ini? Ya. Nah, di malam tanggal 15, malam Rabu, temuan bukan Rabu ini, Rabu lagi, tanggal 15, itu adalah malam istimewa. Masuk dalam hadis Nabi, khamsu layalin la yuraddu fihinna du'a. Ada 5 malam, malam istimewa. Jika berdoa, tidak akan ditolak. 1, awwalul lailatin min Rajab. Setiap tanggal 1 Rajab. Doa pasti diterima. 2, walailatul Jum'ah. Setiap malam Jumat, doa pasti diterima. 3, walailatul nisfi min Sya'ban. Malam tanggal 15 bulan Sya'ban. Rebu boleh. Malam Rebu boleh. 4, walailatul Qadri. Malam Lailatul Qadar. 5, walailatul Aidain. 2 malam hari raya. Baik hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha. Nah, nisfu Sya'ban ini pergantian buku besar. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita goreskan dalam hati, dicatat oleh malaikat Raqib, dicatat oleh malaikat Atid. Maka laporan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan buku besarnya setiap setahun sekali, setiap malam 15 bulan Sya'ban. Qala Rasulullah, atani Jibrilun lailatan. Rasul mengatakan, aku pernah didatangi malaikat Jibril. Wa qala, ya Muhammad, kum fasalli warfa yadaika ila sama. Wahai Muhammad, bangunlah. Kata Jibril, sholatlah, angkatlah kedua tanganmu ke langit. Qultu, lalu saya tanya, ma hadhil lailah ya Jibril? Ada peristiwa apa malam ini? Kok tumben kamu bangunin saya? Kok tumben kamu nyuruh saya sholat, nyuruh saya berdoa? Ada apa? Peristiwa apa? Qala hadhihi lailatun tuftahu fiha abwabus sama'i sab'i. Di malam ini Nabi, seluruh pintu-pintu langit yang 7 itu dibuka oleh Allah. Kalau sudah dibuka, doanya manjur. Tidak ada penghalang, tidak ada tabir, tembus. Wa tuftahu fiha salatu babin min abwabir rahmah. Wa tuftahu fiha salatu mi'ati babin. Dan di malam ini 300 pintu rahmat Allah dibuka. 300 pintu rahmat Allah. Fa yaghfirullahu li jami'i man la yusyriku billahi syai'a. Maka Allah akan mengampuni, akan memberikan rahmat kepada seluruh orang-orang umatmu yang tidak syirik kepada Allah. Umatmu yang muslim, umatmu yang mukmin, kecuali 9 orang. Tidak akan mendapat rahmat dan ampunan Allah. Siapa 9 orang? Illa man kana sahiran. Tukang sihir. Tukang sihir, adik tua cuba, tidak akan mendapat rahmat dan ampunan Allah jika tidak mau bertaubat. Bola jamaah atas bel sandi, saya hadir bel sandi, buang, ada manfaat tak? Mati itu ngoreng berat laku di akhirat. Nah boleh banyak perena. Saya mati swarga, saya mati neraka.
Jadi ini, selama tidak bertaubat tukang sihir malam nisfu Sya'ban, ditutup pintu rahmat dan ampunan. Tidak mendapat bagian. Yang kedua, aukahinan, tukang ramal. Bukan ramal togel. Meramal nasib orang. Pak, kamu minggu depan jadi orang kaya raya, Pak. Pak, kamu minggu depan awas, hati-hati, celaka. Ini mendahului kehendak Allah. Tidak mendapat rahmat ampunan. Yang ketiga, au musyahinan. Orang yang menyimpan dendam terhadap sesama muslim. Atena, dendam kepada Islam. Etotop, tidak mendapat rahmat dan ampunan Allah. Yang keempat, au mudminal khamrin. Orang yang suka mabuk, suka minum minuman keras, tidak mau bertaubat, maka malam itu walaupun dibuka bebas, untuk orang ini tertutup. Yang kelima, au musirran ala zina. Orang yang tidak mau berhenti untuk berzina, mengandalkan harta kekayaannya, yepet cewek-cewek kepi. Nah, boleh cewek mangken, nangalai orang dompetnya tebel, motor remapan kayak nyelekek gitu kan. Sering kau caki gue, ada uang abang sayang, tidak ada uang abang ditendang. Yepet, tidak mau berhenti. Di malam nisfu Sya'ban tidak akan mendapat rahmat ampunan Allah. Yang nomor 6, au akilar riba, pemakan harta riba, mabuduan bese. Saya ingat saya nolak pengajian. Sampai mabudu mereka ustaz tak. Arwah ka ustaz nolak pengajian boy, tapi bakul mabudu bese, merepon. Pada sebelum Pak Anu Ustaz. Lantungan kan sering lantungan. Wah, ini kan ontong norok pengajian gula. Mau tak norok hajan sarah ketika. Tak mau boleh jawaban. Yang nomor 7 au akal walidain. Durhaka kepada kedua orang tua. Sehingga saya ndik ring sepo laki ring sepo bini. Orang tua kita itu 3. Kata Nabi, orang tua kita 3. 1, man waladaka. Orang yang melahirkan kamu, bapak dan ibu. 2, man zawajaka ibnata. Orang yang menikahkan putrinya kepada kamu. Siapa itu? Mertua laki, mertua bini. Yang ketiga, man allamaka fiddin. Orang yang mengajari agamamu. Siapa itu? Guru, wa huwa afdaluhum. Yang terakhir lebih utama daripada orang tua, daripada mertu, lebih utama guru. Nomor 8, awin namam. Orang yang suka adu domba. Adu domba, tukang fitnah, diadu sehingga putus hubungan saudara, putus hubungan teman, putus hubungan tetangga, putus hubungan rumah tangga, gara-gara adu domba. Yang terakhir, auqati ar-rahim. Orang yang memutus hubungan sanak keluarga. Fahaula la yughfaru lahum hatta yatubu. Mereka itu Nabi walaupun umatmu muslim, tapi masuk dalam salah satu yang 9, tidak akan mendapat ampunan dan rahmat Allah sebelum mereka bertaubat. Sebelum mereka bertaubat. Kalau bertaubat, dibuka pintu rahmat. Kesempatan. Sebelum masuk ke malam nisfu Sya'ban, kita banyak bertaubat. Bertaubat dari perbuatan-perbuatan yang tadi itu. Akhirnya Rasulullah sholat. Makanya kalau sholat nisfu Sya'ban tidak usah disebut usalli sunatan di nisfi Sya'ban. Tidak usah. Cukup usalli sunatan lillahi ta'ala. Ambil 2 rakaat boleh. Ambil 4 rakaat boleh. Ambil 100 rakaat boleh.
Atau niru sahabat ambil 1000 rakaat, boleh. Paham? Lalu Rasulullah sujud sambil menangis. Ketika sujud, a'udzu biridhoka min sakhatika wa bimu'afatika min uqubatika la usi sana'an alaika kama asna anta alaika li nafsik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan ridhamu dari murkamu. Aku berlindung pada kamu dengan permaafanmu dari siksaanmu. Aku tidak mampu menghitung sanjunganmu seperti engkau menyanjung diri engkau sendiri. Nah, inilah peristiwa malam nisfus Sa'ban. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah, dan semoga kita tidak termasuk salah satu yang 9 itu. Al-Fatihah. Ini kebalik. Balik. Alhamdulillah kita ampun merengaki pengajian masalah pentingnya nyari ilmu dan pentingnya ngajar ilmu. Mila dari panika beten kula ngarep dek kancah walaupun saya bisa pada Pak Kak Dinto sakonik, maka pada Pak baik ka tatangke ataupun ka pemuda atau ka orang lain ben selain dari made Pak, maka kita cek pusen-pusen kaangkui mencari ilmu, karena mencari ilmu Kak Dinto minangka kewajiban deka kita sateja. Tantaretan samponna kita bekabit Kak Dinto tak mereng-merengaki dedebun otabo pengajian samponna Ustadz Kak Dinto umroh kurang lebih sabulan kita tidak mendengarkan wejangan dan sama-sama, malah dari kepanika ate kita Kak Dinto abek mila dari kepanika dek kaca-kaca ropana se mulai dimin banyak se tenggelam, maka pas are mangken pas hadir boten kula selaku kanca otabe penapa seben tercek ngacek dek kajunan Kak Dinto mator sangat cek kasoonna kanto. Banyak diantara kanca-kanca lawas nega se timbul kembali. Moga-moga tak busena dek ka pengajian ben ka salat tasbih. Amin amin ya rabbal alamin. Mila dek panika tantaretan boten kula bedi muka tanya jawab mangken onapa saya buru ke kisareng Ustadz maupun saya berkenaan deki dengan sango kita menghadapi bulan suci Ramadan. Sebab ampun semak pola-pola mi deki otabe ngantos ka pengajian seda tengah mi takok kalau pae, maka bisa tanya aki juga neng saat mangken Kak Dinto mengenai sangu kita keangkui bulan Ramadan Kak Dinto. Mila di kepanika peten kaula muka termin pertama dek kata taretan sebeti atanya jatore dari Ustadz Fadil. Yang lain? Ustadz Gunung. Gunung boleh? Beda elok
Elok bede. Tok siapa? Hah? Sumaryono. Sumaryono. Boleh? Dari Heru. Deki menabiki beda lanjut termin se nomor 2. Deka Ustadz Fadil ya tore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tina mengamati kadabuna Syekh Mausili bahwa makanan hati kanto ini kadinto kan disebut ada 2, yaitu hikmah dan ilmu. Apa kanto khusus ditentukan kepada orang-orang yang khusus, apakah kepada orang yang umum? Sebab begini Ustaz, kan di sini cuma diterangkan hikmah atau ilmu. Sedangkan keterangan lain kalau tidak keliru, ingat saya, itu ada sebutan zikrullah. Idzul qalbi itu zikrullah, zikir kepada Allah. Sebab begini, karena ada orang seperti Syekh Abdul Qadir itu, seperti yang lain yang uzlah, yang menjauh dari orang, itu kan lagi tidak cari ilmu, juga lagi tidak perlu dengar kalam hikmah, cuman dia zikir menyendiri di uzlah maksudnya. Jadi begini, jadi demikian pertanyaan saya, apakah ini khusus orang-orang tertentu atau secara umum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi keterangan bahwa makanan pokoknya hati adalah ilmu dan kalam hikmah. Itu ibarat orang makan nasi, minuman. Untuk yang lain camilan. Zikir, senang sholawat itu buah dari ilmu. Jadi makanan pokoknya itu ilmu dan hikmah. Kalau sudah terisi ilmu, senang berzikir, senang baca Quran, senang bersalawat, senang sholat sunat, senang puasa. Makanya ini ada istilah makanan pokok, ada istilah makanan camilan. Jadi umum ini. Dengan dua ini hidup hatinya. Dengan ilmu dan kalam hikmah hidup. Ini makanan pokok. Loh, untuk setelah ada ilmunya, setelah ada kalam hikmahnya, menerangkan tentang fadilah zikir, fadilah baca Quran, fadilah sholawat, kita sudah punya ilmunya, maka akan tergerak, hidup, hatinya akan hidup. Sama dengan orang, makanan pokoknya nasi, minumannya air. Nah, kalau sudah makan nasi dan minum air itu enak, jasmaninya enak, maka camilan-camilan yang lain akan menjadi enak. Ini diibaratkan kiasannya orang sakit
kalau tidak dikasih makan, minum dan tidak dikasih obat, akan mendekati kematian. Nah, begitu juga hati kalau tidak pernah diisi dengan ilmu dan kalam hikmah, maka sakit. Kalau sudah sakit, akan mati hatinya. Nah, ini istilahnya, ada istilah makanan pokok, ada istilah makanan sampingan. Mudah-mudahan manfaat. Ustaz Kuno. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya dari Abdina, pertanyaan saya pertama, kelak menjelaskan tentang fadhailul ilm, tentang fadilahnya orang yang nyari ilmu. Yang kami pertanyakan, ilmu yang seperti apa yang utama itu? Sebab semakin kayak itu banyak di kalangan kita, di lain kalangan kita, neka ajaran se tak pada sarang ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contoh Wahabi. Neka kan sudah makanya neka je tengkul timbul pertanyaan, ilmu yang seperti apa? Apa ilmu yang sesuai dengan aliran kita? Atau mirangaki ilmu-ilmu sebeda nang TV-TV kasak. Padahal tidak sesuai dengan ajaran kita. Ini kasih sekadima lebih utama. Yang pertama, yang kedua, tengkula pernah mawas tentang hadis Nabi, iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqah. Orang-orang Yahudi pecah menjadi 71. Wa iftaraqatin nasara ala sintaini wa sab'ina firqah. Orang Nasara pecah menjadi 72. Kemudian wasataftariqu ummati ala thalathin wa sab'ina firqah. Ini kan. Umatku kata Rasulullah akan pecah 73. Tapi waman mereka itu waman najia ya Rasulullah qala Ahlus Sunnah wal Jamaah. Golongan pun apa sih selamat Ahlus Sunnah wal Jamaah? Nah, semakin sudah banyak di aliran-aliran yang sama-sama mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contoh misalkan aliran lain, Syiah misalnya. Kayak itu ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, kadimah yang napa sing ngepas sareng ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah sisa ungguna. Ya kan banyak pun aliran mangken kan. Sebab Islam TV pecah menjadi 73. Ini kan. Kayak itu satu aja sami-sami ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Melalui kayak itu abdina nyon penjelasan ke guru kita kayak itu nyon penjelasan salah jelasah. Sekali toh dari Betengkula akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi yang dimaksud hati kalau tidak dikasih makanan ilmu dan kalam hikmah, maka hati itu menjadi sakit bahkan sampai mati. Yang dimaksud ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu syar'i. Jadi talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Mencari ilmu itu adalah fardu ain, wajib, baik orang laki-laki maupun orang perempuan yang muslim. Nah, apa yang dimaksud dengan ilmu syar'i? Ilmu syar'i itu ada 3. 1, al-ilmu alladhi yusahhihul ibadah. Yang dimaksud ilmu syar'i, ilmu yang menjadi rumusan sahnya ibadah. Ilmu fikih, ilmu syariat. Di situ ada tentang sholatnya sah apa enggak, wuduknya sah apa enggak, puasanya sah apa enggak, haji umrahnya sah apa enggak. Nah, di situ yang pertama, al-ilmu alladhi yusahhihul ibadah. Yang kedua, wal ilmu alladhi yusahhihul aqidah. Ilmu yang menjadi rumusan sahnya tentang aliran, tentang akidah, yaitu ilmu tauhid.
Ilmu yang di dalamnya menjelaskan tentang akidah yang sah itu seperti ini. Akidah yang seiring dengan Nabi seperti ini. Akidah yang diajarkan Nabi seperti ini. Namanya ilmu tauhid. Yang kedua, wal ilmu alladzi yuslihul qalbah. Ilmu yang memperbaiki hati. Yaitu ilmu tasawuf. Nah, 3 ini yang hukumnya fardu ain, yang tergolong ilmu syar'i. Sedangkan selain yang 3 seperti ilmu biologi, antropologi, sosiologi, dan logi-logi yang lain, fisika, matematika, dan ika-ika yang lain, ini sebagai pelengkap. Pelengkap. Orang kalau tidak tahu tentang ilmu hisab, ilmu hitung, maka ketika membagi warisan, nggak bisa. Nggak bisa bagi warisan. Atau jual beli, nggak bisa. Itu pelengkap. Paham? Nabi jauh sebelumnya sudah bersabda, Iftaraqatil Yahud ala ihda wa sab'ina firqah. Orang beragama Yahudi, orang Yahudi akan terpecah belah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin Nasara ala ithnataini wa sab'ina firqah. Orang Nasrani, orang Kristen akan terbagi menjadi 72 firqah, 72 golongan. Wasastaftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Dan umatku kelak, ini masih hidup Nabi, umatku kelak akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa wahidah. Semua 73 golongan neraka, kecuali 1 yang tidak masuk neraka. Qalu wa ma hiya ya Rasulullah. Sahabat tanya, apa yang 1 firqah ini? Golongan yang 1 yang tidak termasuk neraka itu golongan yang mana? Qala firqatun najiyah. Firqah yang selamat. Qalu wa ma hiya? Qala ahlus sunnah wal jamaah. Kelompok yang selamat dari api neraka adalah kelompok ahlus sunnah wal jamaah. Ahli mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Apa yang disabdakan Nabi, apa yang dilakukan Nabi, apa yang ditetapkan Nabi, wal jamaah, dan ahli mengamalkan pendapat-pendapat para ulama. Lalu sahabat masih belum puas. Qalu man hum ya Rasulullah? Siapa yang tergolong ahlus sunnah wal jamaah? Qala ma ana alaihil yauma wa ashabi. Orang-orang yang tergolong ahlus sunnah wal jamaah adalah orang yang konsisten, konsekuen terhadap apa-apa yang aku lakukan dan sahabat-sahabatku yang melakukannya. Jadi apa yang dilakukan Nabi dan apa yang dilakukan sahabat-sahabat Nabi, termasuk ulama, sahabat yang alim, ulama, maka itulah golongan ahlus sunnah wal jamaah. Dengan Nabi mengatakan, ashabi kan nujum. Sahabat-sahabatku ibarat bintang-bintang. Berarti bulannya Allah. Bulannya Kanjeng Nabi. Bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum. Terhadap siapapun di antara sahabatku kamu ikut, pasti kamu mendapat hidayah. Makanya banyak ulama-ulama kita memberikan bimbingan, memberikan wejangan, hendaklah berguru kepada orang-orang yang ilmunya, sanadnya nyambung kepada Rasulullah. Tidak bisa ilmu itu diketahui nyambung pada Rasulullah kecuali di lembaga-lembaga yang resmi. Di pondok-pondok pesantren, di madrasah-madrasah, bukan di YouTuber, bukan di Google. Itu tidak ada rasa sambungan, tidak ada itu. Mudah-mudahan manfaat.
bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanya masalah pernikahan, pada seseorang cari istri satu nesare agamanya kaya dan rupa, pasti waktu pernikahan doanya para ulama masih ada, walaupun didoakan para ulama masih ada orang yang ada perceraian ini. Napa kita lihat napa doanya napa tak terima mendoakan orang pernikahan tersebut kepada Allah. Pertanyaan kedua, beda orang cari istri cari di gudang maksiat, contohnya di gudang Gunung Sampan. Pas kenikah orangnya tambah soleh, tambah rajin sholat, awalnya tidak sholat, tambah sholat, sampai oleh melihat tetap terus semakin dia tetap sholat, juga beramal, dan dia orang yang bersyukur walaupun ngambilnya di tempat maksiat. Saya tanya gila, jodoh apa ada di tangan Allah, apa ada di tangan kita berdua? Ini tanya gila. Pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, beda orang seorang dililiti hutang, kebetulan dia anaknya itu cantik, pasta umurnya gini, beda orang istrinya meninggal, pas ketemu orang tuanya dililiti hutang di bank, karena tak imbang umurnya. Saya bisa membayar asal dengan syarat anaknya bisa dikawini sama saya. Pas terus berlanjut, dia setuju, tapi anaknya tak cinta, terpaksa dia mau untuk kawin dengan supaya orang tua lunas dari hutangnya ke bank, dia setuju. Padahal tak cinta. Pada akhirnya sang istri ingin mau bercerai, tetap karena tidak cinta tetap bercerai. Utangnya itu setelah bercerai, utangnya itu ditagih oleh sang suami. Ditanya gila, kenapa ketika lunas utangnya, walaupun utangnya dulu dilunasi, pas setelah bercerai diminta kembali. Apa ketika lunas utangnya karena ada perceraian diminta kembali, ya, utang ke bank maksudnya. Yang keempat, ada pernikahan juga. Pernikahan ingin poligami, ingin kawin muda. Nah, pas setujui dengan orang tuanya, ya boleh kawin muda dengan syarat ditanggung pas kawinnya umroh, naik haji dan mobil. Pada akhirnya itu bercerai, dia anak orang kaya, sayang suami meninggal dunia, bukan bercerai, meninggal dunia. Pas punya anak, napa kenika oleh bagian dari sang suami, yang suami yang dulu punya anak yang tertua karena poligami. Pas anak gini orang tuanya meninggal sang suami, apa gini oleh bagian dari sang suami. Akan diawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, orang kawin mengundang para kiai
Dituain oleh kiai mudah-mudahan jadi judu beris dunia akhirat. Pas abesa. Tak pelak mungkin. Zaman kanjeng Nabi sahabat boleh saya abesa. Kanjeng Nabi saya tua. Artinya pun apa? Kita hanya diperintah berdoa. Penentu utama hanya Allah. Oleh barokah doa anak kiai untung pesana menyaman. Tak sampai rok-carokan. Mau pakai dua kiai tak unceng kiai. Apa ya carok-carokan. Jadi urusan pesa, urusan judul ini ke Allah sedang tuaki. Pas setiap doanya kiai, doanya Nabi pas mati akan terjadi terulang seperti umatnya Nabi Isa. Sehingga kita pangeran ke Allah, pangeran ke Nabi Isa. Karena Nabi Isa bisa mabur segala macam penyakit, bisa maudi orang mati. Akhirnya mereka pangeran ke Nabi Isa. Risiko besar. Jadi benar pas berarti orang tua kiai ki apa sana apa tak mati. Benar mati tak mati. Kita pera pakon doa ben Allah. Urusan etarema punten hakna Allah mutlak. Napa jana Allah juduan tenah. Cuma ada keterangan doa ini termasuk satu dari dua cara yang bisa menghapus ketentuan Allah. Tapi pakun beli ke Allah, jangan Allah njek tak kosota pakun. Judul berak 2 bulan, judul berak 2 tahun, jangan Allah kan. Jadi je sampai ngocak berarti tak menti kiai roh. Ampun, cuma jangan kenika. Soalnya tembus ke sahabat banyak saya pesa. Padahal saya dua kanjeng Nabi. Berdua dah apa? Nomor 2. Surat itu kenapa dari Allah, kenapa dari orangnya? Judul ni kenapa dari Allah, kenapa dari orangnya? Kira-kira. Allah, satu judul ni Allah. Jadi 4 ni kan, sebelum berdelangit bumi beresena, 4 pun ditulis. Ditulis. Bertesaudi itunya. 2. Soki miskinna. 3. Nasib untung balanga. 4. Judul dari Allah. Dan cuma 4 ni kan bisa ekosot kalau berdua kan. Satu ekosot dengan doa, 2 ekosot dengan sedekah. Orang yang tulisan miskin, tak buang-buang laku ni kan. Tak buang-buang aku miskin. Jadi alah, kau tak semana doa, tak semana berjeng. Aku miskin. Jadi doa ni kan termasuk salah satu sebisa ngosot tulisan siapa ni tanpa akibat Allah. Jadi mau berdoa orang mana ataukah suami istri kan maka pakon aja habis ke orang yang ngerti coba aja ebik nasihat pola kalau bernasihat ni kan akhirnya orangnya andi pengertian andi kesadaran ni kan masalah orang ni kan pun sering ke kiai pakun peke ya, berarti pun judul ni kan kene kan telok Hutang diminta kembali. Tanya lunas. Diminta lagi. Ditagih lagi. Orang punya hutang si perempuan dinikahi oleh ya. Ya. Oh. Kalau sudah persyaratan memenuhi persyaratan dibayari hutangnya, ketika cerai mau diminta kembali itu tidak boleh. Apapun yang sudah diberikan tidak boleh dicabut kembali. Pemberian apapun yang sudah lepas dari si pemberi tidak boleh dicabut kembali kecuali hanya satu orang tua kepada anak. Hanya satu orang tua kepada anak. Anak dikasih misalkan apa yang diberikan kepada anak. Kok anak ini setelah dikasih ini kok tambah jauh dari Allah, dicabut oleh orang tuanya. Boleh.
Kalau selain orang tua kepada anak, nggak boleh pemberian dicabut, nggak boleh. Nanti lidahnya akan keluar. Bangkit dari kuburan akan keluar. Sehingga gitu, siapa aring-paring ke orang, cek-ceng-ngoceng. Cek-ceng-ngoceng. Tak oleh, si oleh tidak orang yang sepo ke anak. Boleh lagi sepeda, atau mau meler. Cabut. Jong-jong, hari ya gara-gara sepeda, jual. Boleh. Selain orang tua nggak boleh. Poligami anak pertama, andi anak. Raji pertama di anak Mas Abesa, Mas Araji boleh. Kenapa anak pertama gak dito oleh warisan? Orang saya oleh warisan nikah, saya berhubungan nasab ke sendiknya. Seumpama Pak Bidin, Abine, Bu Fatimah, di anak, Abesa, Pak Bidin, Abine Pole, di anak. Pas Pak Bidin saya mati, kan berarti dunyanya Pak Bidin. Maka anak dari istri pertama dengan anak istri kedua sama-sama dapat. Karena mereka anak dari yang punya harta. Pahami? Karena anak dari yang punya harta. Cakap sampai Bidin apa-apa dia anak kapi. Saya mati Pak Setong mereka. Adik dunya. Anak saya dari Raji saya Pak adik hak kapi ke kali. Adik hak ni. Kacoba abine nomor 4 di anak tiri. Lain kata masuk mun Pak Bidin mati, anak tiri tak masuk ke ahli waris, tak masuk ahli waris, tak oleh warisan dari Pak tiri kene kan. Pun moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dijelaskan sama Ustadz bahwa keutamaan menuntut ilmu, dijelaskan bahwa malaikat rela merendahkan sayapnya, terus kemudian bahwa kita kalau menuntut ilmu sama dengan berjihad, kemudian juga dijelaskan panjang lebar sama Ustadz bahwa yang hidayah yang memberikan ilmu akan lebih baik mendapat dunia dan seisinya. Nah, ilmu ini kan ada yang bagus, ada yang jelek, Ustadz. Kadang dalam kehidupan sehari-hari ini kita tidak sengaja memberi ilmu yang jelek, kemudian ditiru lah. Kalau di sini yang baik itu dapat mendapatkan dunia seisinya. Bagaimana kan yang jelek Ustaz? Padahal kita tidak sengaja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu gak dito pada saya bagus, pada saya coba. Jadi saya pun gelak, jadi ngajar gak dito lebih bagus dari dunia dan isinya. Mana pas ilmu juga, atau ilmu sihir, ilmu telang. Padahal nggak sengaja. Iya. Makanya orang mengajarkan ilmu pada orang lain, sehingga mereka yang mendapat ilmu itu mendapat hidayah dari Allah. Maka guru yang mengajar itu lebih baik daripada mendapatkan dunia bersama isi. Ilmu-ilmu yang membuat dirinya kenal Allah, yang membuat dirinya sadar, yang membuat dirinya mau melaksanakan perintah-perintah agama, menjauhi larangan-larangan agama. Nah, kalau mengajarkan ilmu yang jelek, maka berapa orang yang mengajarkan dia mendapat juga dosa dari berapa orang yang melakukan. Ada hadis lain itu, man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi
wizruha wa wizru man amila biha. Siapa yang mengajarkan membuat tuntunan yang jelek lalu ditiru oleh orang lain, maka kejelekan ini yang pertama mengajarkan terus mendapat dosa. Sesuai dengan berapa orang yang berbuat kejelekan. 1000 orang, dia mendapat dosa 1000. 10.000 orang melakukan kejelekan, dia mendapat dosa 10.000. Sampai kiamat. Beda saya nyambung boleh dari Pak Ahmadun. Tak oleh ngocak Madun. Beda boleh? Beda boleh? Hah? Pak Madun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Kento ahli ponapa bini anak potandi dan pas. Orang-orang se semak katan kula. Berarti ponakan saya ibadah jempok. Kento ponapa termasuk ke ahli. Si nomor 2, saporan atau gula tanya boleh. Kan tahu, tan gula penasaran makun. Masalah untuk pertanyaan yulang masalah soko pakun nepelkok sampai nepelkok sampai salam. Pas kain tong imami terus. Kenapa satu jamaah kain to tasah? Kenapa punten? Sakento. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ayatku anfusakum, jagalah dirimu wa ahlikum dan keluargamu. Keluarga itu siapa yang berkaitan dengan orang itu, yang bernasab dengan orang itu. Istri, anak, cucu, piyok. Ponakan di Pak Tibi. Kejaba ponakan nolok menjadi oleh kini. Maka jadi tanggung jawab. Masuk ke ku anfusakum wa ahlikum. Jadi, evakun aja ke abok dan keluarga dari api neraka. Nomor 2, membuat imam tak pelkok waktu na sujud ki. Mentahiyat tak masalah, sujud. Si wajib pelkok ni. Jadi mau pas nangal dengan keneka, kau tu niat apa esa ben imam. Mau solat Jumat, apa esa kaduhur. Salat duhur ni. Jadi lebihnya dari apesa wajib apa ringonin ke imam mereka takut tersinggung kudu lebet kolektif secara kepengurusan takmir. Mun mai ngak waduan tersinggung. Jadi secara kolektif.